Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Deli Safira dengan NPM 2238073 selaku moderator dari kelompok 8 yang beranggotakan Fitria Aprilia Suwandi dengan NPM 2238068, Fitria Malani Suwarno 2238069, Gladys Mawar dengan NPM 2238070, Graciela Tiara Amanda dengan NPM 2238071, Ike Miftahul Jannah dengan NPM 2238072, Inaidil Safira dengan NPM 2238073, Indah Mutiasari dengan NPM 2238074, Irma Soim dengan NPM 2238075 dan Jenny Kalista dengan NPM 2238077. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang tentang membahas tentang hubungan struktur aktivitas hormon adrenokortikoid. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fitria Aprilia Suwandi dengan Fitria dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang sejarah. Sejarah hormon adrenokortikoid bermula dari temuan Thomas Addison pada abad ke-19 tentang penyakit Addison yang mengarah pada kesadaran akan pentingnya kelenjar adrenal dalam tubuh manusia. Pada awal abad ke-20, penelitian mendalam terhadap korteks adrenal menunjukkan bahwa kelenjar ini mengatur metabolisme, tekanan darah, dan respon tubuh terhadap stres. Kemajuan besar terjadi pada tahun 1930-an ketika Edward C. Kendall, Thaddeus Reinstein, dan Philip Hens berhasil mengisolasi hormon-hormon seperti kortisol, kortison, dan aldosteron. Kortisol ditemukan memiliki peran penting sebagai glukokortikoid dalam mengatur metabolisme dan respon stres, sementara aldosteron berperan sebagai mineral kortikoid berperan dalam keseimbangan elektrolit dan tekanan darah. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa perubahan struktur kimia hormon ini seperti penambahan atom penghilangan gugus hidroksil dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya, yang kemudian dikenal sebagai hubungan struktur aktivitas SAR. Penemuan ini menjadi dasar pengembangan kortikosteroid sintesis seperti prednison dan dexamethasone yang memiliki potensi terapeutik yang tinggi. Yang merevolusi pengobatan inflamasi, alergi, dan penyakit autoimun. Hingga kini, hormon adrenokortikoid menjadi salah satu elemen kunci dalam ilmu kedokteran dan farmakologi modern. Next. Next. Definisi. Hormon adrenokortikoid atau disebut juga adrenokortikosteroid, adrenokortikal kortikosteroid atau kortikoid merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal mensekresi lebih dari 50 steroid yang berbeda termasuk prekursor dan hormon steroid. Hormon steroid esensial yang diproduksi oleh kelenjar adrenal bagian korteks adalah aldosteron atau mineral kortikoid dan hidrokortisol atau glukokortikoid. Aldosteron merupakan mineral kortikoid utama pada manusia yang dapat menyebabkan retensi garam. Sementara hidrokortisol merupakan glukokortikoid utama pada manusia yang berefek pada sistem metabolisme. Hormon glukokortikoid belakangan ini menjadi sangat penting dalam pengobatan modern karena efek antiinflamasinya.
Di sisi lain, mineral kortikoid mempertahankan keseimbangan elektrolit dan mengatur volume darah, sementara kortikoid memegang peranan penting dalam mengontrol metabolisme karbohidrat, protein. Next, Baik, pengelompokan adrenokortikoid berdasarkan aktivitas biologisnya. Hormon adrenokortiko Hormon adrenokortikosteroid dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok utama, yakni mineral kortikoid atau efek retensi garam tinggi, glukokortikoid efek retensi garam sedang rendah, glukokortikoid dengan sedikit atau tanpa efek retensi garam. Next, hormon mineral kortikoid. Hormon mineral kortikoid terutama digunakan di klinik untuk pengobatan penyakit Addison kronik, suatu penyakit yang disebabkan oleh gangguan fungsi kelenjar adrenalis karena sesuatu hal, misal tumor kelenjar, sehingga produksi hormon menurun. Karena penyakit Addison sukar disembuhkan, maka pengobatan dapat berlangsung seumur hidup. Hormon ini dapat meningkatkan pemasukan ion natrium dan pengeluaran kalium di tubulus ginjal. Mekanisme kerja hormon mineral kortikoid. Mekanisme kerja hormon mineral kortikoid berhubungan dengan metabolisme elektrolit dan air. Hormon ini memelihara fungsi normal ginjal, yaitu dengan mengatur pemasukan ion natrium dan pengeluaran ion kalium. Pada tingkat molekul, hormon berinteraksi membentuk kompleks terpulihkan dengan reseptor khas yang terdapat pada bagian inti ginjal. Pembentukan kompleks tersebut merangsang sintesis ARN dan enzim yang diperlukan untuk pengangkutan aktif ion Na, menghasilkan efek mineralokortikoid. Contoh hormon mineralokortikoid, aldosteron, deoksikortikosteron, dan flurtokortison. Selanjutnya, penggolongan obat hormon mineralkortikoid. Yang pertama, deoksikokortikosteron asetat digunakan untuk pengobatan penyakit Addison yang disebabkan oleh gangguan fungsi kelenjar korteks adrenalis kronik. Obat mempunyai waktu paros serum yang pendek, kurang lebih 70 menit, sehingga umumnya diberikan secara intramuskular atau dalam bentuk palet yang ditanam pada subkutan. Dosisnya 6 gram 1 hari. Dosis palet 125 mg. Melepaskan kurang lebih 0,5 mg hormon per hari. Diganti selama 8-12 bulan pemakaian. Deoksikortikosteron Vivalet adalah bentuk ester yang mempunyai masa kerja panjang. Dosis 1 m 25 mg setiap 1 bulan. Kemudian aldosteron merupakan senyawa normal yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenalis yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan elektrolit tubuh. Obat ini jarang digunakan secara klinik karena sangat mudah terurai. Selanjutnya, fludrokortison asetat merupakan mineralokortikoid yang sangat kuat dan mempunyai aktivitas glukokortikoid moderat. Fludrokortison digunakan sebagai mineralokortikoid pengganti pada keadaan kerusakan kelenjar korteks adrenalis yang kronik dan untuk mengontrol dipotensi ortostatik. Senyawa ini
Sering pula digunakan sebagai anti radang untuk pemakaian setempat pada obat tetes telinga. Dosis oral 0,05 sampai 0,01 mg per hari. Dosis setempat larut 0,1 sampai 0,5%. Kemudian ini struktur obat hormon mineral kortikoid. Selanjutnya, hormon glukokortikoid. Hormon glukokortikoid adalah kelompok hormon steroid yang diproduksi oleh kelenjar adrenal atau bagian korteks adrenal dan memiliki peran penting dalam metabolisme, respons stres, serta regulasi berbagai fungsi tubuh. Contoh utama hormon glukokortikoid pada manusia adalah kortisol. Glukokortikoid sintesis seperti dexamethasone dan prednison digunakan secara luas untuk mengatasi peradangan pada berbagai kondisi medis, termasuk asma dan artritis reumatoid. Obat ini efektif dalam menekan reaksi imun yang berlebihan sehingga sering diberikan pada pasien dengan penyakit autoimun seperti lupus. Mekanisme kerja hormon glukokortikoid bekerja dengan mekanisme yang melibatkan interaksi dengan reseptor glukokortikoid di dalam sel. Setelah memasuki sel, hormon ini berkaitan dengan reseptor yang ada di sitoplasma, membentuk kompleks aktif yang kemudian masuk ke inti sel. Di inti, kompleks ini berkaitan dengan elemen respon glukokortikoid atau GRE pada DNA mempengaruhi ekspresi gen tertentu. Mekanisme ini menghasilkan efek antiinflamasi dengan mengurangi produksi mediator inflamasi seperti prostaglandin dan sitokin, serta menekan aktivitas sel imun. Penggolongan obat hormon glukokortikoid. A. Hidrokortison atau kortisol. Indikasi terapi substitusi pada infusiensi adrenal primer atau penyakit Addison, krisis adrenal akut. Dosis oral 15-25 mg per hari dalam dosis berbagi pagi dan siang. Intravena 100 mg setiap 6-8 jam untuk krisis adrenal akut. Catatannya ini adalah glukokortikoid dengan efek mineral kortikoid yang lemah. B. Prednison dan prednisolon. Indikasi penyakit inflamasi autoimun atau lupus, artritis reumatoid, alergi berat, dan transplantasi organ. Dosis oral 5-60 mg per hari tergantung pada tingkat keparahan penyakit. Prednisolon adalah bentuk aktif dari prednison, sering digunakan pada pasien dengan gangguan fungsi hati. C. Metilprednisolon. Indikasinya asma akut, penyakit inflamasi berat, reaksi alergi berat, dan edema cerebral. Dosis intravena 1-2 mg per kilogram per dosis setiap 6 jam untuk kondisi akut. Oral 4-48 mg per hari dalam dosis tunggal atau terbagi. Efek mineral kortikoidnya lebih rendah dibanding prednisolon. Selanjutnya D. Dexamethasone. Indikasinya edema cerebral, penyakit autoimun berat, reaksi alergi akut, dan mencegah sindrom gangguan pernapasan pada bayi prematur. Dosisnya pada oral atau intravena 0,5-10 mg per hari, tergantung pada kondisi pasien. Edema cerebral 10 mg dosis awal diikuti dengan 4 mg setiap 6 jam. Catatannya memiliki durasi kerja panjang dan efek mineralokortikoid minimal. Yang E, betamethasone. Indikasinya penyakit ini penyakit inflamasi kronis, alergi berat, edema cerebral, dan pencegahan kelahiran prematur. Dosisnya pada injeksi intramuskular 12 mg setiap 24 jam selama 2 hari untuk mencegah sindrom gangguan pernapasan pada bayi prematur. Catatannya, potensinya tinggi dengan efek antiinflamasi kuat dan durasi kerja panjang. Selanjutnya F, fluticasone dan budesonide. Indikasinya asma bronkial, rinitis alergi, dan PPOK. Dosis inhalasinya
Fluticasone 100-500 mg 2 kali sehari. Budesonide 200-800 mcg 2 kali sehari. Catatannya digunakan untuk terapi lokal pada saluran napas. Yang G, triamcinolone. Indikasinya penyakit inflamasi, alergi, dan beberapa kondisi dermatologis. Dosisnya pada oral 4-32 mg per hari. Pada topikal, sesuai kebutuhan sebagai krim atau salep. Catatan, aktivitas mineralokortikoidnya sangat rendah. Next. Berikut merupakan struktur golongan obat hormon glukokortikoid. Next. Ini juga struktur obat hormon glukokortikoid. Selanjutnya, aktivitas biologis mineral kortikoid. Mineral kortikoid meningkatkan reabsorpsi natrium di ginjal. Peningkatan pada konsentrasi plasma natrium pada akhirnya akan meningkatkan volume darah. Hal ini terjadi karena volume darah dan ekskresi air lewat urin berhubungan langsung dengan konsentrasi plasma natrium. Aldosteron meningkatkan ekspresi ion kalium secara simultan. Mineral kortikoid menjaga keseimbangan elektrolit dan volume darah sehingga membantu tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, stres, dan perubahan dalam diet. Kemudian aktivitas biologis glukokortikoid. Yang pertama, mengontrol metabolisme karbohidrat, lipid, protein, dan purin. Yang kedua, mempengaruhi fungsi kardiovaskular, sistem saraf, dan otot rangka. Yang ketiga, meregulasi ekspresi genetik hormon pertumbuhan. Yang keempat, memiliki efek antiinflamasi dan imunosupresif. Next. Hubungan struktur aktivitas hormon adrenokortikoid. Mineral kortikoid merupakan hormon korteks adrenal yang memiliki aktivitas retensi garam yang tinggi. Umumnya hormon ini digunakan untuk penyakit Addison. Produksi aldosteron memerlukan biaya yang sangat mahal sehingga untuk pengobatan penyakit Addison digunakan analog semi-sintetiknya. Penambahan gugus 9-alfa fluoro pada hidrokortison akan meningkatkan efek retensi garam serta meningkatkan aktivitas anti-inflamasi. Glukokortikosteroid dengan efek retensi garam sedang hingga rendah termasuk di dalam kortison, hidrokortison, prednisolon, dan prednison. Next. Berikut struktur molekul mineral kortikoid dan glukokortikosteroid. Mineral kortikoid dan glukokortikosteroid memiliki struktur dasar steroid dengan 4 cincin, yang mana mineral kortikoid memiliki gugus hidroksil dan karbonil yang berperan dalam retensi garam di ginjal. Sementara glukokortikosteroid memiliki modifikasi tambahan seperti gugus fluoro atau hidroksil yang meningkatkan aktivitas antiinflamasi dan pengaturan metabolisme energi. Adapun hubungan struktur aktivitasnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Struktur penting kortikosteroid yang dapat menunjang aktivitas adalah ikatan rangkap C4, C5, gugus keton pada C3 dan rantai samping 17 beta ketol COCH2OH. Cincin C dan D lebih penting dibandingkan cincin A dan B pada interaksi dengan reseptor. Substitusi gugus 21OH dengan fluorin F meningkatkan aktivitas glukokortikoid dan mineral kortikoid. Tetapi, bila disubstitusi dengan halogen lainnya seperti Cl atau Br, justru akan menghilangkan aktivitas. Adanya substituen 1Ne, 2-alpha CH3, 9Cl meningkatkan aktivitas biologis. Umumnya, mineral kortikoid tidak mengandung gugus 11OH dan 17OH. Adanya substituen OH secara umum menghilangkan aktivitas mineral kortikoid. Umumnya, substitusi gugus F, Cl, dan Br pada posisi 9-alpha meningkatkan aktivitas mineral kortikoid dengan urutan F lebih kecil daripada Cl, lebih kecil daripada Br. Begitu pula substituen pada posisi 12-alpha. Adanya ikatan rangkap pada posisi 11 C1, C2, dan substituen pada 6-alpha Cl, 16-alpha OH, 16-alpha OCH3, 16-alpha CH3,
16 beta CH3, 17 alfa OH, 17 alfa CH3, dan 16 alfa 17 alfa ketal menurunkan aktivitas mineral kortikoid. Contohnya parametason, triaminolon, fluosinolon, dexametason, dan betametason yang tidak menimbulkan efek retensi garam. Umumnya, struktur hormon glukokortikoid mengandung gugus keton atau hidroksi pada C11 dan gugus alfa OH pada C17. Gugus 11 beta OH ini sangat penting untuk interaksi obat reseptor. Pemasukan gugus alfa CH3 pada posisi 2, 6, dan 16 meningkatkan aktivitas glukokortikoid. Substitusi pada posisi 4 alfa, 7 alfa, 9 alfa, 11 alfa, dan 21 menurunkan aktivitas. Pemasukan gugus alfa OH pada posisi 1, 6, 7, 9, 14, dan 16 juga menurunkan aktivitas glukokortikoid. Kegunaan terapi hormon adrenokortikosteroid. Hormon steroid adrenokortikoid digunakan dalam terapi utamanya karena efek glukokortikoidnya yang meliputi imunosupresan, antiinflamasi, dan anti-alergi. Mineral kortikoid hanya dapat digunakan untuk terapi penyakit Addison. Penyakit Addison disebabkan oleh kegagalan kelenjar adrenal bagian korteks dalam memproduksi hormon. Penyakit Addison menggambarkan pentingnya hormon adrenokortikoid bagi tubuh, khususnya aldosteron. Gejala dari penyakit ini meliputi meningkatnya ekskresi ion natrium, menurunnya ekskresi ion kalium, hipoglikemia, penurunan berat badan, hipotensi, lemah, meningkatnya sensitivitas terhadap insulin, dan menurunnya lipolisis. Glukokortikoid digunakan untuk pengobatan penyakit kolagen vaskular seperti reumatoid arthritis dan lupus erythematosus. Glukokortikoid juga banyak digunakan secara oral, topikal, dan parenteral sebagai antiinflamasi. Selain itu juga digunakan mengurangi gejala alergi, dermatitis, eksema, gejala asma, dan lain-lain. Next. Adapun contoh obat serta rumus strukturnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh obat glukokortikoid dalam sediaan optalmik. Sediaan optalmik adalah obat yang digunakan untuk mata, biasanya berupa larutan steril atau tersuspensi yang diteteskan dalam mata dengan pipet. Contoh obatnya ada fluorometalon, difluprednat, Rimexolon, loteprednol, etabonate. Kemudian kesimpulan dari keseluruhan penjelasan di atas yaitu hormon adrenokortikoid yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal memiliki struktur dasar steroid yang berasal dari kolesterol dengan modifikasi tertentu yang menentukan fungsi dan aktivitas biologisnya. Hormon ini terdiri dari dua kelompok utama yaitu glukokortikoid seperti kortisol dan mineralokortikoid seperti aldosteron. Glukokortikoid berperan dalam mengatur metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, membantu tubuh dalam menghadapi stres, serta memiliki sifat antiinflamasi yang penting. Mineralokortikoid di sisi lain berfungsi menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dengan mengatur reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium di ginjal. Hubungan struktur dan aktivitas hormon ini sangat erat, di mana perubahan kecil pada gugus fungsi seperti gugus hidroksil atau keton dapat mempengaruhi afinitas terhadap reseptor, potensi biologis, dan durasi kerja hormon. Dengan demikian, struktur molekul hormon adrenokortikoid sangat menentukan spesifisitas dan efektivitas fungsinya dalam mengatur berbagai proses fisiologis tubuh. Hasil presentasi dari kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan mengangkat tangan terlebih.
Baik, kepada Saudari Devi Armelia, dipersilakan untuk bertanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Armelia, NPM 22380048. Di sini saya ingin bertanya, mengapa glukokortikoid sering digunakan dalam pengobatan penyakit autoimun dan inflamasi? Terima kasih. Next, kemudian kepada Saudari Dinda Novela, dipersilakan untuk bertanya. Izin perkenalkan, nama saya Dinda Novela Pani, NPM 22380054. Di sini saya bertanya tentang jelaskan hubungan antara struktur dan aktivitas hormon adrenokortikoid dalam tubuh manusia. Terima kasih. Kepada Saudari Karista Putri, dipersilakan untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karista Putri Pantri, NPM 22380081. Izin bertanya, apa peran utama hormon mineral kortikoid dalam pengobatan penyakit Addison kronik? Terima kasih. Kepada teman-teman yang bertanya, kami meminta waktunya sebentar untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda Novela. Tadi pertanyaannya kan jelaskan hubungan antara struktur dan aktivitas hormon adrenokortikoid dalam tubuh manusia. Jawabannya adalah hormon adrenokortikoid yang meliputi glukokortikoid seperti kortisol, mineralokortikoid seperti aldosteron, dan kortikosteroid seks seperti dehidroepiandrosteron atau DHEA. Memiliki struktur steroid dasar yang terdiri dari 4 cincin karbon. Perbedaan dalam struktur kimia seperti gugus fungsional pada posisi tertentu mempengaruhi spesifisitas hormon terhadap reseptor dan fungsinya dalam tubuh. Secara keseluruhan, variasi dalam struktur kimia hormon adrenokortikoid menentukan fungsinya dalam mengatur metabolisme, keseimbangan elektrolit, dan sistem reproduksi. Bagaimana, Dinda Novela, apakah sudah menjawab? Iya, sangat menjawab. Terima kasih, Indah Mutia. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Devi Armelia. Perkenalkan, nama saya Fitria Malani Suwarno, NPM 22380069. Tadi pertanyaannya, mengapa glukokortikoid sering digunakan dalam pengobatan penyakit autoimun dan inflamasi? Jawabannya, glukokortikoid sering digunakan karena memiliki efek antiinflamasi dan imunosupresif yang penting. Mekanisme kerjanya yaitu setelah masuk ke sel, hormon ini berikatan dengan reseptor di sitoplasma membentuk kompleks aktifnya masuk ke inti sel. Di inti sel, kompleks ini berikatan dengan DNA untuk mempengaruhi ekspresi gen tertentu yang menghasilkan efek antiinflamasi dengan mengurangi produksi mediator inflamasi seperti prostaglandin dan sitokin, serta menekan aktivitas sel imun. Hal ini menjadikan glukokortikoid seperti dexamethasone dan prednison efektif untuk mengobati berbagai kondisi inflamasi dan autoimun seperti lupus dan artritis reumatoid. Gimana Devi, apakah menjawab? Menjawab sekali, terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab, perkenalkan nama saya Fitri Abdullah Swandi dengan NPM 22380068. Izin menjawab pertanyaan dari Karista Putri yang apa peran utama hormon mineral kortikoid dalam pengobatan penyakit Addison kronik. Jawabannya, hormon mineral kortikoid seperti fludrokortisol memiliki peran penting dalam pengobatan penyakit Addison kronik karena berfungsi untuk mengganti kekurangan hormon aldosteron yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Peran utama hormon mineral kortikoid itu mengatur keseimbangan natrium dan kalium. Hormon ini membantu reabsorpsi natrium di ginjal sehingga mencegah kehilangan natrium melalui urin dan menjaga tekanan darah stabil.
Yang kedua ada mengontrol tekanan darah. Dengan mempertahankan kadar natrium dan cairan dalam tubuh, hormon ini mencegah hipotensi atau tekanan darah rendah yang sering dialami oleh penderita penyakit Addison. Yang ketiga ada meningkatkan volume cairan tubuh. Hormon mineral kortikoid membantu mencegah dehidrasi akibat kehilangan cairan melalui urin. Dalam penyakit Addison, di mana kelenjar adrenal tidak menghasilkan cukup aldosteron secara alami, penggunaan hormon mineral kortikoid seperti fludrocortisone adalah bagian penting dari terapi penggantian hormon untuk memastikan fungsi tubuh tetap normal. Apakah menjawab, Karista Putri? Jawab sekali, terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya kepada kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.